aktivitasnya diusahakan yang aerobik. Jadi kayak misalnya jogging, lari-lari kecil. Jadi Oh, yang emang buat ini jantung sih. Itu yang disarankan. Itu minimal ya. Kalau mau lebih silakan. Ya kan kalau ngomongin 3M, 5M lagi ya semua udah tahu ya. Jadi iya. tetap balik lagi tapi ya yang intinya tetap di 3M, 5M karena yang selain itu kayak belum pasti, kita nggak tahu pasti apakah memang bisa melindungi dari COVID apa enggak. Tapi kalau buat dicoba, maksudnya buat dilakukan, nggak ada salahnya juga. Kayak contohnya yang pertama itu olahraga dan aktivitas fisik. Jadi gini, kebetulan ada rekomendasi aktivitas fisik untuk orang-orang yang punya penyakit kayak hipertensi, punya kayak diabetes, penyakit jantung. Itu rekomendasi kurang lebih sama. Dan itu bisa diterapin juga di orang yang lagi sekarang-sekarang ini, apalagi yang punya komorbid. Kenapa? Karena kita kan harus, kalau udah punya komorbid, semakin termaintain komorbidnya, semakin terjaga, semakin terkontrol, kemungkinan kita memburuk lebih sedikit, lebih kecil. Nah itu salah satunya olahraga aktivitas fisik. Itu syaratnya adalah 2 jam 30 menit per minggu. Nah itu biasanya sederhananya dibagi jadi 30 menit per sesi, itu dilakukan 5 hari setiap minggu. Jadi pilih 5 hari dalam seminggu, dilakukan 30 menit. Terus aktivitasnya diusahakan yang aerobik. Jadi kayak misalnya jogging, lari-lari kecil. Jadi yang emang buat ini jantung sih. Itu yang disarankan. Itu minimal ya. Kalau mau lebih silakan. Kalau mau ngelakuin yang lebih berat silakan, tapi itu ada minimalnya di situ. Nah, terus soalnya saya lihat nih orang yang komorbid itu mayoritas itu orang-orang couch potato, Mbak, yang duduk di sofa, tidur-tiduran, makan potato chip, terus nonton TV, nonton Netflix. Jadi itu sih sebenarnya, makanya aktivitas fisik itu penting banget. Jadi jangan sampai kalian udah punya komorbid tapi aktivitas fisiknya nggak jalan, itu sih. Terus yang kedua itu makanan. Sebenarnya kalau makanan itu nggak ada rekomendasi yang ribet-ribet banget. Tapi kadang nih saya lihat orang Indonesia itu ada beberapa orang yang makan sayur nggak mau, makan buah nggak mau, padahal punya komorbid. Jadinya sebenarnya prinsip dasarnya cuma satu, yaitu makan makanan gizi seimbang dengan buah dan sayur yang jumlahnya cukup banyak. Itu doang untuk memenuhi vitamin dan mineral di masa pandemi ini. Jadi syaratnya itu doang sebenarnya kalau makanan. Jadi makanannya dijaga, aktivitas fisik dijaga. Terus yang ketiga, kalau bisa berjemur lebih baik. Berjemur itu yang disaranin jam 9 sampai jam 10 aja. Kalau bisa jam 9 mulainya, pagi ya, jangan malam. Iya. Itu durasinya kalau baru pertama kali, kalau newbie baru mulai itu 5 menit. Nanti semakin lama ditingkatin pelan-pelan, maksimal 15 menit. Jadi kalau ada orang berjemur 30 menit, 60 menit, kita tanyakan tujuannya apa. Karena yang disaranin cuma sampai 15 menit. Nah, ya jadi 15 menit, dan kalian selama 15 menit itu maksimal harus memantau kulit. Kalau misalnya merah atau kayak kebakar, stop. Takutnya iritasi. Nah, jadi itu sama yang terakhir itu dilakukannya nggak usah setiap hari. Frekuensinya cukup 2 sampai 3 kali seminggu udah cukup. Nah, itu penting banget. Kenapa? Karena kan berjemur itu bisa membantu produksi vitamin D di badan kita kan. Dan sejauh ini ada penelitian yang bilang kalau kondisi vitamin D yang kurang oke di seseorang itu berhubungan dengan kalau kita kena COVID-nya jadi lebih berat. Jadinya makanya berjemur yang bisa produksi vitamin D itu jadi poin penting sekarang. Jadi itu sih 3 itu utama yang bisa dilakukan. Sama yang keempat, kalau kalian mau konsumsi suplemen, itu kan suka ditanya nih, suplemen A, suplemen B, suplemen C. Ya, betul. Yang pertama, pasti jangan konsumsi suplemen dengan pertimbangan diri kalian sendiri. Kenapa? Karena mayoritas orang dewasa sebenarnya nggak butuh suplemen. Karena kebutuhan vitamin dan mineral itu sudah bisa dicukupi dari makanan kalau kalian makannya bener. Itu. Jadi kalian baru boleh konsumsi suplemen kalau yang pertama memang kalian terbukti kurang. Misalnya orang Indonesia itu banyak kurang vitamin D misalnya. Jadi ya udah silakan konsumsi vitamin D. Jadi kalau kalian terbukti kurang. Yang kedua, kalau memang ada rekomendasi langsung dari dokter. Contoh kalau kalian lagi habis kontak nih sama pasien COVID kan harus di rumah terus. Jadi kalau kalian atau lagi WFH jarang banget keluar, itu vitamin D bisa bermanfaat di sana karena kalian kena matahari jadi kurang. Tapi kalau kalian nggak karantina mandiri, mending berjemur aja sana, sama cari makanan yang benar kayak gitu sih. Jadi poinnya 4 tadi ya, makanan, olahraga, berjemur, sama suplemen itu sih.